Memang nih Kak, di kalangan netizen nih, kalian nih termaksud pasangan favorit yang menjadi contoh pasangan favorit yang bangkit dari keterpurukan nih Kak. Nah, kita boleh tahu nggak tips and trick bagaimana nih Kak? Sebenarnya tips and triknya Mm-mm. yang paling pertama adalah kita tuh manusia tuh terlalu sombong untuk jalan sendiri gitu. Yes. Kita melupakan siapa yang ciptain kita. Mm-mm. Pasti kan namanya 11 tahun ada aja badainya kan. Mm-mm. Even sampai kita terus menjalani pernikahan itu kan akan terus ada gitu. Terus tips and triknya gimana Kak? Tips and triknya andelin Tuhan aja. Halo, kembali lagi bersama saya Dr. Cynthia Loren di Incast Integraf Podcast. Siapa yang tahu bahwa kisah di balik seorang pria sukses pasti ada wanita yang dengan sabar yang mendukung penuh. Yuk, hari ini kita kedatangan bintang tamu pasangan yang bikin iri di mana mereka saling mendukung satu sama lain. Yuk kita sambut Kak Randy dan Kak Lady. Halo. Apa kabar nih Kak? Puji Tuhan, Puji Tuhan, baik. Oke. Nah, gimana nih perjalanan ke sini, aman ya? Aman, walaupun banyak perbaikan jalan ya. Oke. Nah Kak, kita hari ini sore ini kali ya kita bincang santai aja, pengen bahas nih karir Kak Randy nih. Soalnya congrats dulu sebelumnya untuk film terbarunya ya, debut terbarunya yang berjudul Agape nih Kak. Nah ya, gimana nih, bisa diceritain dikit nggak Kak? Jadi Agape ini nih dia ini film yang ada 4 alur cerita. Jadi menceritakan semuanya itu 4-4-nya menceritakan gimana kisah seorang caregiver point of view-nya. Oke. Karena kan karena setnya juga di rumah sakit. Jadi dia menceritakan, kalau kita kan taunya kalau orang sakit parah kita lihat biasa point of view si orang sakit ini aja, kan orang yang menderita ini aja. Tapi kita nggak pernah lihat point of view-nya yang caregiver-nya yang jaga, yang nemenin, yang ngurusin. Kan mereka juga ngorbanin tenaga, waktu, emosi semuanya. Oke. Nah Kak, di sini nih peran-peran apa nih yang paling menantang menurut Kak Randy, atau selama berkarir nih ada peran yang menantang nggak? Buat aku sih semua peran menantang ya. Semua peran menantang. Kenapa gitu tuh Kak? Karena kan kalau di dunia acting sendiri, aku tuh itu blessing sih buat aku. Jadi aku bisa masuk ke kehidupan orang lain, jadi karakter orang lain. Buat aku makanya itu menantang sih. Oke. Kata-kata masuk ke kehidupan orang lain dan belajar menjadi orang lain ya. Nah, balik lagi sedikit dulu, aku melompat nih ke Kak Lady. Kak, apa nih dukungan Kak Lady atau gimana Kak Lady menghadapi Kak Randy yang akhirnya tuh banyak peran nih? Apakah akhirnya berpengaruh ke kehidupan, wah ini jadi orang lain nih. Nah, gitu. Iya. Sebenarnya dari awal itu kalau bisa dibilang, tapi sebenarnya lebih ke spesifik kalau Randy syuting film sih. Jadi dia suka bilang kalau syuting film tuh lebih pengen ditemenin gitu. Sebenarnya aku tuh lebih suka kalau sama-sama produktif, misalnya dia ngapain, aku ngapain. Nah kalau kita nungguin kan itu biasanya boring ya gitu. Jadi itu juga yang satu aku belajar untuk support dia ya dengan nemenin di saat dia minta ditemenin gitu. Karena ada yang dia bilang, ya walaupun sebenarnya ini sih alasan aja sih menurut aku ya. Jadi dia ingin nempel terus. iya gitu. Jadi dia bilang kan kayaknya aku harus dipegangin gitu. Dia tapi nggak syuting sambil gini kan? Enggak dong. Jadi kalau lebih ke film kali ya gitu. Tapi kalau kayak FTV atau sinetron gitu sih nggak yang gimana banget kan pendalamannya gitu. Karena masih seperti kehidupan hari-hari juga ya. Oke. Tapi Kak Randy sendiri ngerasa nggak bahwa ketika kita memerankan sesuatu sosok berbeda itu bisa membawa nggak nih ke kehidupan hari-hari? Kadang kan kalau saya lihat apalagi film horor gitu kan, emosional banget gitu kan. Nah. Kalau itu sebenarnya sih kalau aku pribadi kan banyak juga cerita yang katanya kalau memerankan satu tokoh, beberapa tokoh suka kebawa-kebawa gitu, misalnya yang dari tokoh itu kebiasaan-kebiasaannya. Nah kalau aku sih balik lagi sih, setiap kali meranin tokoh apapun, karakter apapun, setelah selesai syuting pasti aku pokoknya gimana pun caranya sampai rumah ya aku balik lagi Randy gitu, ke keluarga. Karena kan ke Lady, ke anak-anak, masa nanti akunya tuh lebih ke nggak mau mereka ngerasa aku jadi orang lain aja, bukan aku gitu. Walaupun misalnya cuma sedikit, tapi kan keluarga, istri, anak-anak kan pasti
berasa ya. Oke, approve ya Kak Lady ya. Iya. Wah, luar biasa, berarti emosinya bisa dikontrol dan dengan baik ya Kak ya. Nah, Kak Randy, seingat aku nih ya, Kak Randy ini kan raja FTV nih ya. Seingatku loh, karena waktu aku masih kecil gitu kayak udah tua banget ya. Aku tua banget tuh. Aku ingat tuh Kak Randy tuh banyak main FTV. Apa nih yang membuat akhirnya Kak Randy switching ke film series? Karena satu FTV kan waktu itu, maksud aku juga udah banyak banget kan. Terus FTV itu menyenangkan buat aku. Bisa dibilang mungkin ya zona nyamannya aku. Karena siapa sih yang, maksudnya aku tuh dulu syuting FTV tuh bisa sebulan tuh bisa 4 FTV. Langsung pindah-pindah PH, pindah-pindah station. Buat aku udah comfort zone banget. Nah, aku tuh pengen coba sesuatu yang baru. Oke. Ya emang sih kalau dari comfort zone itu kan gak nyaman. Pasti ada perubahan-perubahan yang signifikan banget kan? Kayak switching gitu ya Kak ya? Iya, switching banget. Dan apa ya? Pengen nyoba sesuatu yang baru di tempat yang baru. Pokoknya semua yang baru. Karena buat aku kan acting gak cuma di FTV. Oke, tapi sekarang lebih nyaman di mana Kak? FTV, series, atau dua-dua punya plus dan minus sendiri? Semuanya punya plus minus. Tapi kalau dibilang senang semuanya. Tapi kalau yang bisa mungkin ya lebih banyak waktu buat explore sama ngedalamin karakter sama skenario ya film atau series. Oke, karena dia lebih mengemas satu karakter itu lebih spesifik ya? Iya, karena waktu persiapan lebih panjang. Oke, nah kalau misalnya kita dibilang tantangan nih Kak, atau apa sih yang sebenarnya peran yang paling Kak Randy jiwai, yang pernah diterima? Ya sampai sekarang ya. Itu paling yang sampai sekarang tuh yang kalau orang tuh ketemu sama aku tuh panggil karakternya tuh ini. Aku jadi Taruna Akmil. TNI. Oke. Itu 2014. 2014 syutingnya. Oh iya. Maaf ya saya. 2014 syutingnya, 2015 tayang. Itu pendalamannya lumayan banget. Bukan lumayan banget sih itu karena kita juga tidurnya di Akmil di Magelang berbulan-bulan. Terus ikutin kebiasaan mereka, latihan mereka segala macam. Jadi pas syuting film, selesai syuting filmnya tayang, sampai sekarang bahkan kadang ketemu sama perwira-perwira atau enggak tentara-tentara yang TNI yang mungkin dulunya nonton itu ya pas mereka latihan, mereka tuh masih bisa manggil Mas Randy. Oh, gitu. bukan Atau Randy. namanya Maesa. Bukan Randy Taruna gitu bukan ya? Oke, nah dari tadi kan Kak Randy nih. Kalau Kak Lady sendiri nih, karena kan tadi katanya harus banyakin nemenin Kak Randy nih kan. Nah, apa nih kesibukan Kak Lady sebenarnya? Iya. Soalnya banyak yang penasaran nih karena di balik couple goals kalian nih. Sebenarnya kalau dibilang kalau sekarang sih udah hampir 2 tahunan aktif sebagai influencer, mengiklankan atau mengerjakan campaign suatu produk, lalu diposting di media sosial aku gitu. Oke. Jadi makanya bisa support each other walaupun waktu di karantina di Akmil ikut nih Kak? Oh enggak dong. Oh enggak. Lagi hamil. Oh lagi hamil. Pertama. Oke, nah tadi nih sekilas wah sorry ya sayang. Nah, memang nih Kak di kalangan netizen nih, kalian nih termaksud pasangan favorit yang menjadi contoh pasangan favorit yang bangkit dari keterpurukan nih Kak. Nah kita boleh tahu nggak tips and trick bagaimana nih Kak? Sebenarnya tips and triknya yang paling pertama adalah komunikasi dulu. Nah, tapi untuk mencapai titik komunikasi yang pasti sesama individu gitu ya, kita harus sama-sama saling punya kerendahan hati untuk mencapai komunikasi. Untuk duduk bersama itu kan harus ada kesepakatan kan. Oke. Iya, jadi kalau kita menang-menangan ego ya nggak akan punya komunikasi gitu kan. Jadi yang kalau kita sih ya, puji Tuhannya kita tuh di posisi kita masing-masing, kita sama-sama belajar untuk merendahkan hati dulu gitu. Karena kita tahu di saat kita berkeluarga kan kita punya anak kan. Yes. Nah jadi kita bukan lagi memenangkan kitanya nih gitu, tapi ada satu konsekuensi yang juga melibatkan orang lain gitu. Maksudnya dalam hal ini anak gitu kan. Gitu. Jadi
kalau ditanya yang pasti ya kedewasaan, lalu komunikasi, setelah itu ya balik lagi untuk minta Tuhan untuk pimpin ya gitu. Karena Biasa. kalau kita sih belajarnya gitu dari apa yang udah kita laluin, kita tuh manusia tuh terlalu sombong untuk jalan sendiri gitu. Yes. Kita melupakan siapa yang ciptain kita. Gitu Ya, luar biasa ya Kak, karena kita tahu bahwa dalam suatu pertengkaran biasanya pasti mau menang-menangan. Jadi nggak ada penurunan, adanya salah-salahan, tapi kalian berhasil ngelewatin itu. Oke, nah apa nih hal kecil yang mungkin sering kalian lakukan sehingga hubungan kalian makin erat? Karena kan biasanya saya pernah dengar katanya kalau masa pacaran itu romantis banget, semakin menikah kan semakin datar gitu. Nah apa nih yang membuat orang melihat wah kalian ini kok makin romantis? Apakah ada hal kecil yang rutin dilakukan? Gini, kita tuh kalau misalnya lagi di rumah atau lagi nggak ngapa-ngapain, terus kita lagi misal nih kita lagi banyak pikiran atau lagi banyak pressure di kerjaan atau di mana, kita tuh suka either jalan berdua di komplek, muter-muterin komplek aja sambil lagi bilangnya ya jogging gitu loh. Atau ya naik motor, Oke. berdua boncengan. Mobil juga. Naik mobil atau naik motor gitu. Tapi kalau buat aku yang paling berkesan naik motor. Kayak misalnya naik motor berdua ngobrol, hai, kayak orang pacaran ABG aja, terus cari jajanan. Oke, jadi balik ke masa-masa PDKT dulu ya. Oke, mungkin boleh spill dikit nih Kak. Siapa yang paling suka ngalah nih? Ayo. Nggak ada sih. Nggak ada. Wah kalian dua-duanya. Iya, jadi kalau aku tuh Reddy tuh berhasil. Aku tuh kan perempuan ya, mungkin tidak semua perempuan, tapi aku tuh adalah sebelumnya bagian dari kubu perempuan yang silent treatment dulunya. Oke. Nah, tapi sepanjang perjalanan kita nih mau ke 11 tahun, kan Reddy tuh berhasil 11 membuat aku tahun. kecil apapun gesekannya, kita maksudnya dengan muka bete, kayak dengan muka misalnya lebih baik dari bete gitu, tetap aku tuh berhasil menyampaikan ke dia. Yang tadinya tuh memilih untuk ya silent treatment gitu. Tapi sekarang ini tuh gitu bisa dibilang ya 2 tahun terakhir gitu, ya lebih baik bilang. Jadi apapun kayak kamu kenapa, dan Reddy tuh cukup peka juga sih sama aku gitu. Jadi karena ditanya jadi jawab kan gitu. Mungkin kalau yang yang bisa dibilang hal kecilnya itu kali ya, sebenarnya kan sepele ya. Ya, tapi kadang justru malah yang paling susah tuh nyampeinnya kan gitu. Oke, berarti nggak setuju dengan bahwa biarkan aku sendiri gitu ya. Butuh waktu sendiri gitu. Perempuan yang bilang biarkan aku sendiri Perempuan. itu sama dengan kejar aku. Oh gitu. Tapi Tapi Kak Randy mengerti daripada kode itu ya Kak ya? Perempuan kan kadang ngomong gak apa-apa sebenarnya kenapa-napa ya. Oh gitu. Jadi sebenarnya denial sebenarnya. iya, sebenarnya aku tuh udah puji Tuhan, aku tuh tahu bukan so tahu sih sama dia sih. Kalau Lady tuh kalau marah kelihatan. Gitu, jadi kayak semua perempuan Kak. iya. Maksudnya kalau dia udah mulai diem, terus udah mulai nggak negor atau udah mulai nggak ngomelin aku secara verbal, oh ada apa nih? Berarti justru malah kangen diomelin ya. Nah tadi kan kita ngomong yang bikin kuat nih Kak. Nah tapi sebenarnya boleh nggak sharing dikit nih? Pasti ada momen sulit nih yang akhirnya tuh membuat kalian tuh jadi lebih mengerti satu sama lain. Karena kan namanya hubungan yang datar, bahagia terus, kita jadi nggak explore diri pasangan masing-masing kan. Nah, boleh sharing sedikit nggak? Apakah ada nih? Untuk hal apa tadi? Tetap dalam hubungan. Ada nggak masa sulit atau masalah sulit yang pernah kalian hadapi, akhirnya kalian bisa survive sampai sekarang menjadi couple goals? Kalau masa sulit, ya pasti ada sih. Kalau dibilang bisa survive, badainya itu kan banyak ya. Sebenarnya tuh bisa aku sama Lady bisa survive tuh satu, kalau orang nanya tipsnya, triknya nggak ada. Balik lagi kalau aku Tuhan sih. Oke. Jadi kalau orang nanya tipsnya apa sih gitu, misalnya pasti kan namanya 11 tahun ada aja badainya kan. Even sampai kita terus menjalani pernikahan itu kan akan terus ada gitu. Terus tips and triknya gimana? Tips and triknya andelin Tuhan aja. Wah, luar biasa. Karena kalau aku mikir waktu itu sama Lady, tantangan itu pasti ada. Setiap rumah tangga ada. Berat-beratnya itu pasti ada dan sesuai kapasitas suami istri ini. Tapi
kalau aku sama Lady suka gini, ada titik dimana kita tuh suka ini gimana ya? Ini kita harus gimana ya? Akhirnya harus gimana lagi yang ya? Oke, gitu jadi udah berserah titik ya. situ, iya udah titik situ. Kadang entah itu dari aku atau dari dia, tapi kebanyakan dari dia. Kalau aku kan logika ya, kalau dia kan udah, kalau perempuan ya emang tuh pakai perasaan, dan Oke. itu pasti lebih peka. Oh. Udahlah, jalanin aja. Mungkin Tuhan mau kita lewatin ini. Oke. Udah itu. Kalau buat aku itu yang nenangin aku. Selama dianya tenang, aku tenang. Oke. Mungkin sebaliknya juga gitu kali ya. Sebenarnya mungkin agak spill dikit ya Kak ya, karena kalian mengungkit 11 tahun, aku ngelihat kalian ini masih muda banget gitu ya. Iya, kalau nggak 11 tahun aku juga agak-agak, ya kecuali jangan Kak Randy naikin rambut gitu ya. Naikin rambut Iya. tua aku. Tapi jujur 11 tahun, boleh spill dikit nggak sih sebenarnya umur kalian berapa sih? Aku dulu deh. Gak usah di umur itunya, gini aja. Waktu nikah tuh umur 24. Coba tambahin sendiri aja. Waktu nikah 24. Aku 26. Oke, Iya. berarti udah 37. 37 sama Ini 35. 35 tuh. Sebenarnya nggak kelihatan ya. Oh iya? Heeh, bener. Aduh, aku kira masih jauh di bawah aku banget loh. Apalagi Kak Lady ya. Dokter biar kita adil nih. Ya, kalau saya Tahunnya aja deh. jujur saya kelahiran 91. Oh. Makanya jadi kayak adik saya padahal kita hampir seumuran ya. Iya. Iya, aduh. Oke, nah Kak, sekarang kita ngomong Kak Randy nih. Kan tadi aku bilang nih karena 11 tahun atau kecuali Kak Randy naik rambut dan belum lagi tadi di depan kamera kalau notice ya gini terus nih. Nah, nah gimana nih menurut Kak Lady terhadap Kak Randy nih untuk memutuskan gimana nih rambutnya? Iya, jadi sebenarnya ini tuh masalah itu udah mungkin kayak dari 5-7 tahun lalu lah. Dan dia tuh nggak bisa sembarangan pakai hair product tuh nggak bisa sembarangan jatuh. Kayak waktu zamannya pomade gitu-gitu dia tuh nggak bisa langsung ikutan atau misalnya karena dia rambutnya kepalanya cenderung sensitif. Jadi rambutnya tuh gampang rontok. Kelihatan sih sebenarnya dari ini ya, dari apa? Rambutnya yang kurang tebal, lemes gitu kan. Jadi kayak lemah gitu ya. Lemah ya, untuk rambutnya aja yang lemah ya. Oke. Iya. Gitu. Jadi dia tuh selalu hati-hati banget lah. Ibaratnya kalau mahal-mahalan nih hair product itu lebih mahal hair productnya dia lah. Gitu. Dan ibaratnya kalau kita kan perempuan gitu ya, goalsnya umur 30-an tuh misalnya punya apa gitu, sesuatu gitu ya. Kalau Randy tuh goalsnya pengen hair transplant. Wow, oke. Transplant gitu. Jadi ya apa namanya mungkin dalam waktu dekat kali ya. Ternyata ada juga yang goalsnya adalah hair transplant ya. Nah, Kak Randy sendiri nih, Kak Randy kan aktor publik nih ya, banyak tampil di kamera. Menurut Kak Randy pribadi itu seberapa penting sih sebenarnya penampilan rambut? Penting banget karena buat aku pribadi tuh maksudnya gini ya, pekerjaan aku kan aktor, acting lah di depan kamera kaca. Jadi kadang kan kalau misalnya nih rambut kita nggak dirawat, botak aja udah bisa segini. Itu kan udah membatasi karakter yang kita bisa ambil. Buat aku ya, kalau misalnya kita juga rambutnya sehat, rambutnya masih bagus, itu kan lebih banyak optionnya. Kalau rambutnya nggak ada kan, ya pilih-pilihannya. Dan buat aku, aduh, tolong, coy, nggak mau pakai namanya wig. Iya, rambut palsu. Walaupun maksud aku nggak salah juga buat kayak gitu, tapi buat aku pribadi, mendingan aku rawat deh. Mendingan lebih baik aku rawat. Dan aku juga baru tahu yang pas lihat dari Lady ada hair transplant. Aku beneran bilang, ya aku pengen deh hair transplant. Tapi awalnya Randy tuh izinnya mau hair transplant ke suatu negara. Which is kan itu udah hair transplantnya aja kan pasti kita harus katakan kalau korban tuh korban waktu kan. Pemulihannya pun korban waktu. Belum ke luar negerinya juga korban waktu gitu. Jadi kan sampai akhirnya maksudnya sekarang puji Tuhannya ada gitu di Jakarta kan. Dan walaupun kita juga lihat yang maksudnya tempatnya yang benar-benar harus trusted kan. Karena kan itu bukan tindakan yang ibaratnya kayak gampang lah kayak gitu facial ya. gitu. Kayak cuma sekedar salon gitu ya, bukan itu gitu. Tapi memang itu yang jadi concernnya Randy banget sih. Sampai dia tuh berkali-kali kayak nanyain sama aku sama manajernya juga. Udah dari tahun berapa tuh Kak? Iya bisa dibilang. Sebelum pandemi.
Iya. Wow, berarti udah bisa dibilang 6 tahun, 5 tahun yang lalu ya? Iya, Oh, tuh. oke. Tapi dari pembicaraan Kak Reni tadi ternyata bener ya, rambut tuh bisa pengaruh ke peran yang kita ambil ya Kak. Karena memang lawan main Kak Randy pun pernah curhat nih ke kita. Dok, aku kalau sekarang nih dapat perannya bapak-bapak. Iya. Nah, kalau sekarang agak muda, ternyata itu cukup berpengaruh. Berpengaruh banget. Jadi rambut tuh buat laki-laki ya. Karena gini, aku suka ketemu temen juga yang umurnya tuh mungkin lebih muda dibanding aku. Tapi karena maaf ya, rambutnya ada kebotakan atau mungkin rambutnya botak semua. Jadi katanya lebih tua dari aku, padahal dia lebih muda. Oke. Apalagi kalau yang misalnya, maaf ya, yang botaknya di sini aja. Iya, jadi kelihatannya kayak ada bapak-bapak kan, kayak ada profesor lah gitu. Berarti sekarang aku aja lihat gini masih rasa lebih muda ya, apalagi setelah transplant ya. Boleh dan kita panggil Dek Randy kali ya. Oke. Nah, ketika nanti dipanggil Dek Randy nih, menurut Kak Lady, transplantnya Kak Randy ini didukung berarti ya? Iya, didukung. Oh, berarti nanti kalau dia tambah muda atau ternyata dipanggil Dek gitu, itu nggak masalah ya? Berarti kan aku juga akan dipanggil Dek juga ya. Oh gitu. Oke. Nggak dipanggil Kak. Menurut kalian rambut ini setelah transplant itu investasi atau cuma sekedar ya udah memperbaiki penampilan? Investasi sih menurut aku itu investasi sekaligus memperbaiki penampilan. Sebenarnya kalau aku boleh secara generalisasi ya, nggak harus aktor aja atau misalnya orang yang bekerja di depan layar gitu. Tapi mungkin semua orang ya ibaratnya penampilan itu kan salah satu cara kita juga ibaratnya memberikan yang terbaik sama orang yang kita temuin kan gitu ya, termasuk penampilan. Walaupun tanpa mendiskreditkan misalnya orang-orang yang misalnya memilih untuk botak gitu ya. Ya karena mungkin kebanyakan aku lihat orang-orang yang memilih botak gitu ya, misalnya karena memang dia mukanya cocok. Tapi kan sayangnya banyak orang yang kan ada kan orang misalnya dia punya rambut tapi dia botakin terus gitu loh. Untungnya dia masuk ke dalam sebagian orang yang cocok gitu. Misalnya rambutnya botak, tapi Randy tuh udah pernah rambutnya botak dan dia ternyata ada di sebagian besar banyak pria Indonesia yang nggak cocok kalau botak gitu. Jadi nggak bisa. Jatuhnya jadi kayak satu jadi kelihatan tua. Kalau muka Randy nih ya yang aku bahas ya, bukan aku bilang orang botak itu ya. Jadi kalau Randy tuh nggak cocok botak, terus jadi kelihatan tua, terus juga ya udah akhirnya itu tadi peran-perannya terbatas. Oke, gitu. Mungkin Kak Randy boleh lihat dulu ke kamera. Silakan di zoom sedikit rambutnya ketika diangkat tuh, dan kita bayangkan ketika botak, ya. Oke. Tapi emang gak cocok banget sih Kak ya. Ada, aku fotonya nanti aku kirim deh. Ada. Cocok banget beneran. Karena memang pattern wajahnya Kak Randy itu panjang dan ada sedikit bulenya. Jadi kalau dibotakin, memang jadinya akan gak simetris, gak balance antar wajahnya seperti itu. Nah, oke, Kak Randy. Selain untuk investasi, seberapa penting sih penampilan rambut atau mahkota ini menunjang kepercayaan dirimu? Sangat menunjang. Maksudnya kadang kan insecure juga ya. Kalau misalnya tiba-tiba nih, waduh, udah lebar ya kan, atau enggak misalnya rambut udah tipis. Apalagi misalnya umurnya kita itu belum seharusnya mengalami ini. Itu kan kayak, aduh, kok udah begini, apalagi kalau misalnya ketemu temen yang seumuran kita atau mungkin di atas kita, rambutnya masih tebal, masih bagus, adalah PD-nya kurang gitu loh. Jadi kayak buat aku sendiri sebenarnya buat kepercayaan diri ya nunjang banget lah. Ada yang pernah komen nggak Kak? Ren, rambut lu kok kayaknya mundur nih gitu? Gak usah orang lain, anak aku kok. Oh iya, Papa lebar banget Pak. Anak kecil kan ini botak, nggak botak emang kayak gitu. Emang kayak gitu udah, jangan kasihan bapaknya aku yang gitu. Anak aku itu suka ledekin gitu, tapi kan itu sebenarnya itu tapi dia nggak ngeledek loh, itu memang dia lagi dipijit. Jujur aja. Gitu, sambil tiduran gitu kan kita kadang. Papa rambutnya kemana yang di sini Pak? Apa kan rambutnya nggak ada sih? Iya, Papa jengong, nanti kamu juga gitu kok. Karena anak kecil itu kan adalah makhluk paling jujur sedunia ya. Yang denger antara ketawa sama kasihan ya. Nah Kak Randy, pilih Kak Randy botak atau pilih Kak Randy berkerut nih? Lebih baik berkerut sih ya. Oke. Karena kalau berkerut kan sebenarnya bedanya gini ya. Gitu. Kalau vitamin kulit kan kita minum. Kulitnya kan nggak nambah kulit ya. Betul. Mengencangkan. Betul. Karena mengencang karena produksi kolagen yang terregenerasi ya.
Tapi kalau kita minum vitamin rambutnya nggak cuma nunggu di rambut, di mana-mana. Oke, ya. Soalnya Randy pernah minum vitamin rambut, bulunya kayak apa Sampai ya? salis-salis. Gitu. Wow. Tapi itu anehnya pas udah nggak diminum, enggak. Jadi Iya. lebih kurang gitu kan. Jadi kalau menurut aku kalau tanya botak atau berkerut aja deh. Kalau berkerut kita minum vitamin Kolagen, botox, semua selesai ya. Iya, Luar biasa. kan misalnya di umur berapapun udah 50-an tinggal tarik Teknologi hilang. betul. Iya, nah, kan tapi kalau rambut kalau nggak dirawat, nggak dilakukan sedini mungkin gitu perawatannya ya nggak bisa diapa-apain ya. Makanya itu ada wig kan. Yes, betul. Nah, apa nih yang akhirnya membuat Kak Randy akhirnya udah mikir 5 tahun ini ya, karena menurutku 5 tahun ini waktu yang cukup panjang nih Kak Randy. Apa yang akhirnya memutuskan nih akhirnya yes aku transplant? Satu, kan aku juga pasti milih kan, lihat dulu nih kalau di luar negeri, di satu negara itu kan satu waktu banyak lah yang diperhitungkan. Nah, kalau yang di Indonesia ada nggak ya? Nah, kalau yang di Indonesia ini kan aku pertimbangannya kan banyak nih. Yes. Terus aku lihat juga kan siapa yang udah pernah kesini, siapa yang belum, atau yang mana rekomendasi mana. Nah kemarin tuh aku syuting sama Tanta. Oke. Aku lihat dia udah ada rambut. Mas Tanta yang sekarang udah nggak peran bapak-bapak ya? Iya. Dia udah ada rambut. Bukan dia tuh botak ya, coba kan aku gak enak nanya ya. Coba, nah pas kemarin itu tiba-tiba dapet DM dari Integraf. Ini bukan iklan ya, ini beneran. Tiba-tiba dapet DM. Aku tuh sebenarnya udah nge-search ke berbagai macam tempat, tapi nggak ada yang apa ya bilangnya itu, mungkin bahasanya itu nggak serak itu bener gak nih? Tapi ini sedikit spill, memang dari sebelum ada DM itu juga dari sebelumnya memang Randy itu Integraf tuh udah jadi salah satu, nggak bohong ya, udah jadi salah satu pilihan yang kalau terakhir transplant pasti di sini. Iya. Wow, thank you. Iya. Udah lihat. Dari balik tuh jawab dari situ kan. Akhirnya kita berjodoh gitu ya. Iya. Terus aku lihat, Tanta di sini. Akhirnya penasarannya terjawab ya, karena kemarin kan nggak berani nanya ya. Pas lihat, oh bener nih, oke. Dan aku nanya sama Lady kan, yang ini gimana nih? Ada kesempatan nih ini. Ya udah, ambil aja, atur aja waktunya, kan ada kerjaan juga kan. Aku masih ada syuting, masih ada ini. Ya udah, coba kamu atur yang bisa, karena kan makan waktunya lumayan lama ya. Ya udah deh, boleh deh, oke. Setelah 5 tahun ya. Setelah 5 tahun ini waktu yang cukup panjang untuk memutuskan sesuatu ya, karena mungkin 5 tahun sebelumnya nggak semundur ini gitu kan ya. Oke, Kak Randy, Kak Lady, ada nggak sebenarnya stigma-stigma negatif nih yang wah aku takut transplant tuh karena ini? Kalau stigma negatif ini maksudnya apa nih? Karena banyak banget kan yang bilang, waduh sakit banget, waduh setelah itu bengkak banget atau apa gitu. Tapi bengkaknya hilang kan? Hilang. Ya udah, kalau hilang sih sebenarnya nggak apa-apa. Kalau sakit, puji Tuhannya nggak terlalu bermasalah buat aku. Cuma yang aku kadang tuh nggak tahu ya, waktu itu kan aku lihat si siapa, Avan ya. Iya. Aku suka lihat kontennya Avan kan. Oh, yang pakai Naruto. Iya. Oh, iya. Ini dia kenapa? Kok dia gini? Terus ini dia botak. Ya jadi lucu ntar nih ya, rambut kayak gini ya. Paling cuma itu aja sih. Tapi untuk yang krusialnya, untuk yang worry-nya sih enggak ada. Oke. Nah, spill dikit dong Kak Lady, Kak Lady sama Kak Randy. Walaupun apa nih yang membuat setelah searching tuh memantapkan hati nih ke Integraf? Sebenarnya karena emang juga ngelihat beberapa teman-teman yang udah ada di sini. Dan juga apa ya, entah kenapa sih dari mungkin bisa kasih ini ke orang staff medsosnya ya. Maksudnya informasi-informasi pelayanan yang dikasihkan sama Integraf, salah satunya misalnya dia ada antar jemputnya kayak gitu, dan juga sertifikasinya sih itu lengkap. Terus juga ada after treatmentnya. Oke. Gitu kan. Itu kan juga jadi Kak, kalau di sini tuh harganya udah satu paket nih, sampai after treatment ada ini begini, ini dapatnya ini gitu kan. Jadi kita juga ibaratnya kalau kita ke luar negeri atau di tempat yang lain ya, setahu aku itu hair transplant ya hair transplant tok gitu kan. Tapi setelahnya ya kita nanti lihat, ya kita nanti ini gitu. Tapi di Integraf tuh
terjawab gitu kan. Aku juga walaupun bukan aku yang diinin kan aku khawatir juga ya. Yes. Karena itu kan menunjang dia gitu, dalam pekerjaan gitu-gitu kan. Jadi pasti kalau misalnya dokter ingat waktu aku tanya nih, nanti setelah ini 3 hari bagaimana, 10 hari bagaimana, 1 bulan bagaimana. Karena Kak Lady termasuk yang kritis. Aku tanya gitu, terus aku kalkulasi sendiri kan, berarti ini gini-gini. Dan menurut aku yang paling apa ya, dari semuanya sih, yang paling ibaratnya dari segi pelayanannya, tindakannya, terus juga after treatmentnya gitu. Karena semuanya tuh begitu jelas, dan ibaratnya nanti samponya ini, nanti tuh diginiin, nanti diajarin bahkan sampai sampoannya nanti pakai produknya ini dulu. Ya kenapa enggak gitu kan. Jadi aku juga udah gak punya excuse buat enggak deh gitu. Wow, thank you. Lengkap ya. Iya benar. Tanyain. Nah inilah makanya sebenarnya kita bilang adalah couple suportif ya, karena lebih jelas dari Kak Lady-nya nih ya. Nah terus Kak, last ya, apa nih definisi bahagia menurut kalian berdua? Definisi bahagia menurut kita berdua sebenarnya sederhana aja sih. Yang penting kita melakukan semuanya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang aku sama Lady dapat itu membawa kebahagiaan aja buat kita berdua sih, membawa kita lebih happy aja sih. Ya kalau kita ajarin ke anak-anak sih sebenarnya bahagia itu ya bersyukur ya, mengucap syukur. Jadi apapun hari ini makan, ibaratnya makan nasi sama telur, walaupun telur itu sehat loh sebenarnya. Tapi orang Indonesia kan mendefinisikan bahwa makan telur itu maaf ya susah gitu kan. Betul. Telur itu salah satu ibaratnya untuk DHA tuh bagus gitu kan. Betul. Tinggi gitu. Jadi ibaratnya kita makan nasi sama telur, kalau nasi sama garam kayaknya terlalu kayak iya aja gitu. Tapi makan nasi sama telur mengucap syukur. Mau makan ibaratnya nasi sama mie instan mengucap syukur. Mau besok nanti bisa makan steak, daging gitu yang protein bener gitu kan, ya juga mengucap syukur. Jadi kalau buat kita bahagia tuh ketika kita bisa mengucap syukur sama apa yang Tuhan kasih sama kita. Karena kalau kita nggak bisa bersyukur ya kita nggak bakal bisa ngerasa bahagia gitu. Karena saya bahagia kalau punya uang sekian, setelah punya uang sekian ntar uangnya kepake, bahagianya hilang. Betul. Gitu. Tapi ketika kita bisa mengucap syukur, dan itu yang Randy tuh saya ajarin ke anak-anak. Dan kalau aku pikir ya itu ya yang kita bisa lihat, ibaratnya ya bahagia tuh apa sih? Bahagia ya di saat kita tuh bisa mengucap syukur, bisa pergi jalan-jalan ke Ancol puji Tuhan, bisa pergi jalan-jalan ke Bali puji Tuhan gitu kan. Iya, karena kalau kita terlalu meng-compare dengan orang lain akhirnya kita nggak bahagia walaupun punya harta melimpah ya. Oke, nah terakhir nih, harapan kalian nih ke depannya apa, baik secara pasangan ataupun individu? Secara pasangan secara pasangan ya pasti apapun badainya, apapun yang kita hadapin tetap sama-sama, tetap kayak gini, tetap jadi orang yang padanya aja. Terus kalau untuk individu, kalau dari aku ya tetap jadi orang yang bisa jadi berkat buat bagi orang banyak. Amin. Kalau Kak Lady ya? Kalau aku sebagai pasangan ya tetap terus saling menopang, saling menolong, saling sepakat, saling setia gitu ya. Terus tapi kalau secara individu ya bisa terus lebih dewasa lagi gitu sih. Oke. Wow, luar biasa ya. Thank you banget nih untuk informasinya Kak. Last statement nih buat para pemirsa di rumah nih. Apa nih? Last statement atau pesan-pesan terakhir sebelum kita penutupan. Iya. Mungkin kalau pesan-pesan terakhir di tengah-tengah dunia yang seperti ini, kayak tadi aku bilang, jangan pernah lupa untuk terus bersyukur. Kalau kita masih bangun pagi ya mengucap syukur dulu, karena ketika kita bisa bangun dengan sehat itu adalah salah satu hal yang perlu kita untuk syukurin gitu. Oke, luar biasa. Hari ini kita banyak banget belajar dari pasangan couple favorit kita, Kak Randy dan Kak Lady ya. Jadi buat kalian nih yang masih penasaran, pengen tanya-tanya tentang rambut atau apapun, bisa komen di bawah. Thank you banget ya Kak buat kesempatan hari ini dan waktunya hari ini. Thank you. Oke. Bekas.